Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu dan bersilaturahmi dalam acara pengajian Kultum Ramadan yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya besok ketika yaumul akhir. Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Aji Prasetyo SEI MSA selaku pemateri Kultum kita pada hari ini. Dan segenap jajaran pengurus juga manajemen IAI Wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka Kultum Ramadan dengan tema obat kangen dan sambung silaturahmi melalui mudik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim dan aku mengambilnya dari namaku. Siapa yang menyambungnya, niscaya aku akan menjaga haknya, dan siapa yang memutusnya, niscaya aku akan memutus darinya." Hadis riwayat Ahmad. Baik, mungkin langsung saja kita ke acara inti kita pada sore hari ini, yakni Kultum Ramadan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Aji Prasetyo SEI MSA. Kepada Bapak Aji, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala murid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul kiram yang kami hormati, para alim, para ulama, dan juga para penonton dari IAI Jatim TV. Luar biasa, alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah kesehatan, keselamatan, dan juga puasa kita membawa berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita sampai pada tema mudik ya. Dan momen kangen untuk silaturahim. Ini berarti hikmahnya Ramadan mau meninggalkan kita. Ini berat bagi pecinta Ramadan, umat muslim. Ini menjadi situasi yang sangat dirindukan. Maka ketika sebelum Ramadan atau ba'dal Idul Fitri bahkan, dan ketika bulan Rajab mendekati Ramadan, senantiasa kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna, dan sampaikan aku pada kami pada Ramadan. Alhamdulillah. Maka momen Ramadan ini benar-benar momen bagaimana kita mentazkiyatun nafas dan juga mentarbiyatul qulub, mensucikan jiwa, hati atau nafsu, dan juga mendidik hati kita. Momen bagaimana Ramadan itu menjadi manusia untuk bisa menekan hawa nafsunya, sehingga diharapkan setelah Ramadan nanti kita benar-benar tidak hanya mengikuti nafsu tapi mampu mendidik nafsu kita. Allahumma amin. Semoga sehat semuanya ya, teman-teman dari IAI ya. Baik, kami lanjutkan bahwa Ramadan ini adalah luar biasa. Sebelum kita ke tema mudik, supaya mudik ini tidak menjadi sesuatu yang salah pemikiran atau salah niat dari kita, maka di momen Ramadan itu kita asah dulu nafsu kita. Makanya kalau kita melihat di kitab Duratun Nasihin itu, bagaimana nafsu dan akal yang biasa
kita pakai sekarang itu ditaruh di dalam jiwa manusia. Suatu ketika Allah ini sebelum menciptakan semuanya, ini menciptakan akal dulu. Yang diciptakan adalah akal dulu. Ketika akal itu dipanggil sama Allah, akal ta'al atau datanglah kemari. Akal ini menjawab, "Na'am, datang." Kemudian ketika akal itu ditanya, "Siapa kamu? Siapa saya? Man anta, man ana?" Akal ini dengan tegas menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka." Akal ini bisa membedakan. Engkau adalah Tuhanku ya Rabb, dan kami adalah hambamu. Maka di sini akal ini sudah bisa memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian diciptakanlah nafsu. Nafsu ini setelah tercipta dipanggillah nafsu. Nafsu ta'al ditanya sama Allah, "Man anta, man ana?" Nafsu menjawabnya dengan tegas tapi enggak sopan. "Anta, anta, wa ana, ana." Engkau ya engkau, saya ya saya. Ini nafsu ini. Ini betapa kuatnya nafsu sama Allah aja berani bilang begitu. Membela dirinya, saya ya saya, aku ya aku, engkau ya engkau. Akhirnya sama Allah dididiklah nafsu ini, ditaruh di neraka jahim. Wakila 1000 tahun yang lamanya, ada yang bilang 100 tahun lamanya. Kalau orang dulu itu memang 1000 tahun. Nabi-nabi dulu usianya kan 1000 tahun. Sekarang mungkin 100 tahun. Orang meninggal ya kan. Baina sitin wa sab'in kalau umat Nabi Muhammad. Jadi 100 tahun digodok di neraka jahim yang panas. Dikasih makan tapi makan nanah, dikasih minum tapi minum darah, dikasih sesuatu yang enggak enak, kemudian disiksa sampai 100 tahun, bahkan 1000 tahun, diangkatlah nafsu, kemudian nafsu ini ditanya kembali, "Man anta, man ana?" sama Allah. Jawab nafsu apa? "Anta, anta, wa ana, ana." Enggak kapok, enggak kapok. Ini nafsu. Makanya orang ketika keras, semakin kita kerasi, semakin dendam biasanya. Kan itu nafsu itu. Luar biasa. Akhirnya Allah mendidik nafsu ini kembali kepada Zulharir, neraka yang paling dingin. Di mana kalau kita ke situ itu pasti pecah. Kalau kita ke negara Kutub Utara atau mungkin yang pernah ke tempat yang dingin itu kan sampai bardun syadid ya, sangat dingin sekali itu pecah kulitnya. Saking dinginnya, itu min 100 derajat mungkin ya. Ditaruh di sana 1000 tahun lamanya, kemudian diangkat lagi sama Allah, ditanya lagi nafsu sama Allah, "Man anta, man ana?" Jawabannya tetap, "Ana, ana, wa anta, anta." Aku ya aku, engkau ya engkau. Wah, kayak orang nantang gitu nggih. Ini nafsu, padahal ditanya Allah ini. Masya Allah. Akhirnya nafsu ini kemudian dididik Allah lagi ke suatu tempat, di mana tempat itu kalau menginginkan sesuatu itu tidak bisa. Kalau tadi kan neraka masih dikasih makan, tapi walaupun makannya tidak enak jelas ya, pasti menyakitkan, disiksa juga. Ini enggak disiksa, enggak dikasih makan, di satu tempat ruangan apapun yang diinginkan enggak ada. Nah, ini setelah 100 tahun atau 1000 tahun diangkatlah nafsu, kemudian ditanya sama Allah, "Man anta, man ana?" Seketika nafsu mampu menjawab dengan benar, "Anta Rabbi wa ana abduka." Nah, ternyata di situ hikmahnya Allah mengajarkan bagaimana cara mendidik nafsu. Begitu ya. Jadi nafsu itu kalau pingin sesuatu nggak usah diturutin. Jenengan kalau menginginkan sesuatu jangan diturutin. Itu yang namanya puasa.
pingin makan. Waduh, belum azan maghrib. Wah, gitu. Kemudian misalnya ini Mas Hagi tidur. Kemudian dia terdengar azan. Wah, azan. Azan zuhur, asar, maghrib itu kan azannya sama ya. Iya kan? Yang beda cuman azan subuh. Nah, waktu kamar ini lampunya peteng, iya kan? Lampunya dimatikan, semuanya itu terasa gelap. Begitu bangun, padahal bangun duhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, alhamdulillah. Maghrib padahal masih jam 12. Nah ini bahaya ini. Bahaya. Jadi kalau belum waktunya maghrib, ya jangan berbuka. Lah oleh karena itu mendidik nafsu adalah tidak menginginkan. Jadi puasa kalau menurut Imam Ghazali tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi juga menahan segala macam hawa nafsu termasuk urusan hati. Taunya dari mana? Kalau masalah makan minum gampang. Kalau tiba waktu buka, kita lihat. Kalau sebelum buka itu masih marah, ya kan, sudah dihidangkan nih makanannya sama minumnya, tapi masih kurang esnya. Kok marah-marah? Ini berarti belum mendidik nafsu. Karena puasanya pakai akal, belum pakai hati. Nafsunya masih sama. Dia tidak menerima dengan hati yang tulus. Itu masalah makan. Makanya ada orang-orang yang mohon maaf, ketika sampai pada waktunya, sampai meninggal dunia, ada keinginan yang belum tercapai. Nah itu jangan-jangan nafsu. Ada yang ingin rumah besar, ada yang ingin istri cantik, sampai gak rabi-rabi, gak menikah-menikah, iya kan? Karena yang ditemui belum cantik sesuainya. Ada yang belum punya rumah karena pinginnya rumah yang besar, kecil gak mau. Nah jangan-jangan nafsu. Ada yang pengen mobil yang mewah, padahal bisa beli mobil yang biasa ini, tapi nggak mau, dia pinginnya yang mewah. Nah ini jangan-jangan nafsu. Maka ketika sukses mendidik nafsu dalam waktu Ramadan, saat itulah kemudian insya Allah nafsu ini menjadi mutmain. Nah makanya disebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka konsep utama ketenangan jiwa dan nafsu itu adalah kita menjadi pribadi menghamba kepada Allah, baru menemukan ketenangan. Jadi ketika nafsu sama akal dan juga takwa itu fa'alhama fujuraha wa taqwaha dicampur di diri manusia, qad aflaha man zakkaha, maka orang-orang yang senantiasa sukses, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, aflaha benar-benar sukses, yaitu man tazakka, senantiasa mensucikan dirinya. Nah ini mensucikan diri ini komplit, mulai harta dengan zakat, okay. Jadi yang belum zakat mal ini sebelum hari raya, nah, kalau bingung hitungnya, diai memfasilitasi, iya kan? Nah, zakat saya berapa? Nanti Pak Citra dengan para pakar sekian miliar, zakatnya 2,5%, ya kan? Nah itu bisa dihitungkan, difasilitasi. Itu mulai dari ekonomi dulu, cara ambilnya dulu. Sebelum dimasukkan ke tubuh, itu kan makan dulu. Itu sebelum makan kan beli pakai uang. Nah uangnya itu disucikan dulu tuh, pakai zakat. Nah kemudian jasadnya pakai puasa, batinnya pakai puasa juga. Nah ini yang kemudian ketika orang itu mampu mensucikan dirinya, bermuhasabah, puasa itu tidak hanya lahir ya, tapi juga lahir batin. Karena kam min shaimin laisa lahu ilal ju'i wal atos. Jadi banyak orang yang tidak mendapatkan sesuatu ajrun, mendapatkan pahala atau balasan dari Allah kecuali hanya lapar dan
dahaga. Karena dalam puasa itu ada yang mungkin ngerasani atau yang masih iri, dengki dan lain-lain. Nah, setelah ini sukses, tibalah ketika sukses menundukkan nafsu, maka muncullah Allah kasih hadiah spesial namanya hari raya. Di situ diharamkan puasa. Enggak boleh puasa tanggal 1. Justru malah sama Allah suruh makan. Alhamdulillah. Nah, puasa ini kemudian hari raya ini kemudian banyak versi dari setiap negara. Kebetulan di Indonesia itu ada yang namanya mudik. Mudik itu kalau kita lihat dari bahasa memang bisa jadi kalau bahasa Jawanya kalau mudik itu naik. Asal katanya bisa jadi udik. Ya, udik itu ini kampung halaman. Jadi kembali ke kampung halaman. Ketika orang itu kembali ke kampung halamannya, ternyata ketika mengalami momentum persaingan zaman dan juga keterbukaan informasi, maka mohon maaf, ini yang menjadi penyakit, mereka nggak mau mudik kalau nggak sukses dulu. Nah, ini yang salah nih. Jangan sampai ini. Kenapa? Karena mudik itu momen silaturahim. Momen silaturahim. Bagaimana kita silah itu menjalin. Rahim itu dari persaudaraan. Rahim. Atau menjalin persaudaraan. Jadi siapapun yang mudik atau bersilaturahim di rumah itu niatnya yang utama adalah dia untuk menjalin silaturahim. Ini yang kadang luput. Dia sukses dulu, punya rumah dulu atau punya mobil dulu. Ketika mudik unjuk-unjukan mewah-mewahan mobil, ya jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah. Karena yang dicari sebenarnya kalau kita mudik, kalau kita yang cari sebenarnya memang ridho orang tua. Ridho wahi fi ridhol walidaini wa zuhtu wahi fi zuhtil walidain. Kadang orang tua kita itu tidak melihat apa yang kita miliki, enggak. Tapi yang dilihat dari kita itu kehadiran kita. Saya menyaksikan sendiri bagaimana momen mudik ketika orang itu benar-benar dengan niat yang tulus kemudian pulang, kemudian ketemu orang tuanya, ibunya, ayahnya, bapaknya atau adiknya, mereka berpelukan, minta maaf, meneteskan air mata kebahagiaan, bukan air mata kesedihan. Itu luar biasa. Karena nggak mungkin orang tua kita hidup terus, itu juga nggak mungkin. Jadi yang mampu mudik ya silakan. Bagi yang mampu silakan. Kalau yang belum mampu, wah saya lihat itu kalau di kota-kota besar ya, itu ada momen fasilitas mudik gratis dari pemerintah, itu juga bisa. Apalagi sekarang zaman terbuka. Jadi siapapun yang mudik dengan niat silaturahim, kemudian menjalin hubungan persaudaraan, itu yang kemudian dicintai sama Allah. Yang paling hebat itu yang memaafkan. Maka Quran menyebut momen Idul Fitri itu momen kemenangan. Apa yang dimenangkan? Yang dimenangkan adalah bagaimana mampu menundukkan nafsu tadi itu. Makanya disebut dalam maqalah laisal aid man kana yalbisul jadid walakinnal aid manittaqa biyazid. Siapa bukan hari raya untuk siapapun orang yang bajunya baru, bukan. Tapi hari raya yang sebenarnya adalah ketika orang itu mampu meningkatkan takwanya. Laisal aid maka nabil malbus al markub walakinnal aid man yaghfiruz dzunub.
Bukan hari raya kalau hanya dengan baju baru atau kendaraan baru, itu bukan hari raya kalau dalam Islam. Hari raya itu mereka yang senantiasa diampuni dosanya sama Allah. Makanya ini momen Lailatul Qadar ini peluang. Siapa tahu di antara kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu benar-benar hari raya itu. Luar biasa menang itu. Yang mendapatkan ampunan dari Allah. Maka ketika hari raya, pemikiran kita dalam suatu hadis sahih disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw yasmut. Maka barang siapa yang beriman, man kana itu, man itu menunjuk perorangan. Jadi personal. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu menghormati tetangganya. Karena nggak mungkin orang mudik itu kadang-kadang ya nggak punya tetangga. Kadang ada tetangga tapi nggak kenal juga. Yang pasti kalau di kampung itu punya tetangga dan kenal. Jadi harus dihormati, bukan malah saling adu gengsi. Ya ini penyakitnya kita ini. Makanya ini peringatan tidak hanya buat semua tapi juga saya sendiri harus bermuhasabah. Jadi itu tidak boleh, harus tetangga itu harus kita baiki. Dan yang kedua, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka harus menyambung silaturahim. Nah itu, makanya mudik kalau diniatkan silaturahim, itu insya Allah pahalanya sangat besar. Sangat besar. Dan hablum minan nasnya luar biasa. Allah sangat senang. Maka Allah itu menyebut dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Disebutkan di situ alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senantiasa berinfak atau bersedekah fis sarra'i wad dharra, waktu luas maupun lapang atau waktu sempit. Wal kadhiminal ghaid, menahan amarahnya. Kemudian wal afina 'anin nas, memaafkan. Kalau enggak gitu minta maaf. Ini poin daripada Idul Fitri. Jadi ketika orang itu mampu menekan hati dan nafsunya, kemudian benar-benar dia hari raya, tidak memikirkan diri sendiri tapi memikirkan keluarganya, ibunya, ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya bahkan, atau tetangganya, yang ketika kekurangan itu kita bantu, yang ketika ada sesuatu kita ngasih solusi. Nggak harus pakai uang, nggak harus pakai uang, bisa dengan perkataan yang baik kalau belum mampu, bisa dengan pelayanan yang baik. Itu juga termasuk yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam keadaan kita capek tapi kita mengusahakan untuk bisa membantu, itu juga luar biasa. Jadi itulah yang kemudian dinamakan orang-orang yang dalam kemenangan. Kenapa? Karena dia sukses membuat nafsul mutmainnah, membuat jiwa yang tenang. Kalau masih iri dengan tetangganya, dengan rekan kerjanya, dengan kompetitornya, yang kemudian menimbulkan perasaan iri, dengki, dendam, naudzubillah, sampai pada perasaan yang hal itu pada kesombongan. Nah, ini bahaya ini. Hatinya perlu diservis dengan Ramadan lagi. Kenapa? Karena ya itu, Ramadan ini sebenarnya menundukkan nafsu. Jadi yang ingin menjadi nggak ingin. Jadi yang mengarah ke jelek menuju ke arah yang baik. Kenapa? Karena memang nafsu itu innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu mendorong ke sesuatu yang jelek-jelek. Kecuali
yang dirahmati Allah. Nah, semoga nafsu-nafsu kita ini, jiwa-jiwa kita ini dirahmati Allah. Ada beberapa orang yang nafsunya lebih besar daripada akalnya. Ini bahaya. Apa contohnya? Mohon maaf, ngapunten lahir batin. Salah satunya adalah orang gila. Ya kan? Mohon maaf, di beberapa atau oknum atau mungkin beberapa caleg kemarin itu peristiwanya. Mereka ingin jadi caleg, gitu kan? Habis uang banyak, kemudian nggak jadi. Apa yang terjadi? Ya itu bisa jadi anak buahnya Pak Purnomo itu, pedot gitu. Enggak. Loh kenapa? Karena nafsu hubud dunianya itu sudah nyata itu. Tidak hanya penyakit mental. Kalau orang menginginkannya terlalu tinggi biasanya kan mental, ya kan? Atau mungkin suka flexing, kalau kita kenal dalam istilah psikologis ya. Itu penyakit mental, ya kan? Narsistik itu, ya kan? Tapi ada yang lebih parah ini, gila. Makanya orang gila, coba orang gila itu bawa uang beli es, dia bawa uang 10.000 beli es. Kira-kira dia tahu nggak itu uangnya itu ada kembalinya? Tahu kan? Bahkan ditunggu kan? Aduh, bosok-bosok ngomong es kan keliru sih. Kalau dia bawa uang, beli sesuatu, ditunggu. Karena saya pernah saksikan, ya kan? Ketika saya makan gitu, yang penjualnya ini menguji. Makanannya harga 20.000, uangnya 50.000, beli makan satu. Ternyata uangnya ini ditunggu, padahal orang gila loh. Kenapa? Karena akalnya masih sehat. Yang nggak sehat apa? Jiwanya, makanya disebut ODGJ. Orang dalam gangguan jiwa, bukan akal, iya kan? Itu makanya nafsu keduniawiin, hubun dunia ini harus dikoreksi. Bahaya, Pak. Ada tingkatnya. Mungkin yang pertama stres dulu, ya kan? Asam lambung dulu. Itu harus ditenangkan, Pemikiran yang mengarah mentarget akan sesuatu atau mungkin terlalu keduniawian, ya bahkan gitu akan kita tinggalkan. Mulai ditata niat dan hatinya. Kenapa? Kalau enggak itu bahaya, itu bahaya beneran. Kenapa kok orang nyalak kemudian dia langsung gila? Kenapa? Karena dalam hatinya, dalam jiwanya, dia itu sudah menjadi anggota DPR mungkin ya. Dia sudah senang gitu ya, sudah dalam impian, ya kan, melangit-langit. Ternyata enggak sesuai ekspektasi. Harapan dan kenyataan enggak sama. Akhirnya sudah pedot lah. Nah, ini nafsu. Maka ketika Allah benar, ketika orang yang jiwanya tenang, itu pasti sa'idun fid dunya wa sa'idul fil akhirah. Makanya para ulama itu kalau kita lihat, mereka itu enggak banyak butuh. Pokoknya butuhnya makan 3 kali. Butuhnya beribadah, dan pemikirannya itu untuk ibadah. Ekonomi itu untuk ibadah. Ekonomi mumpuni, dia untuk beribadah, bukan beribadah untuk ekonomi. Bukan kita sholat tapi untuk mendapatkan uang, enggak. Tapi uang itu untuk menunjang dirinya, mempermudah dalam sholat, dalam puasa, dalam berbuka. Nah, ini yang kemudian benar-benar kita merasakan bagaimana momen puasa dan hari raya ini berdampingan, sehingga pas kita pulang sampai ke rumah itu kita dalam keadaan tenang hatinya, tenang jiwanya, kan gitu ya. Niatnya benar untuk jalin silaturahim, untuk mendapatkan ridho Allah melalui ibu, bapak, dan juga keluarga di rumah. Bagi yang mampu silakan mudik, bagi yang belum mampu berdoa kepada Allah sambil berikhtiar supaya bisa mudik tanpa harus menunggu sukses versi sesuatu yang pemikiran yang agak lama, tapi kita lebih ke pemikiran Islam. Itu insya Allah akan mendapat keberkahan untuk kita, untuk keluarga. Bukankah silaturahmi itu justru akan membuka banyak pintu
rezeki dan juga mempermudah kita jalan untuk menuju kepada Allah dalam keadaan tenang dan disaksikan mudah-mudahan menjadi orang yang baik gitu. Maka kita akan selalu berdoa bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhinal jannata ma'al abrar, termasuk orang-orang yang baik. Siapa yang dimaksud abrar atau muhsin itu? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anin nas. Nah, itu dari kami. Kita sudah asar ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Pak yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ketika kita disakiti oleh saudara atau mungkin orang terdekat kita, dan kita sedikit mempunyai rasa kecewa ya, maupun sakit hati, apakah kita masih wajib menjalin silaturahmi dengannya? Lalu bagaimana cara kita supaya bisa menerima dengan lapang dada serta bisa menjaga hati untuk tetap sabar dan bisa menjalin silaturahmi dengan baik? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Pertanyaan dari Mas siapa? Mas Setio. Sama kayak nama saya. Memang kalau kita sebagai manusia ini, hati ini fluktuatif ya. Dan senantiasa kita itu merasa menjadi korban sakit hati. Iya, bener loh. Padahal bisa jadi kita itu yang menyakiti kan gitu ya. Bener kan? Nah, lihat tuh, apalagi sama perempuan, ya kan? Laki-laki macak korban. Nah, iya, ini intermezzo aja. Laki-laki kan gak pantas macak korban ya kan? Laki-laki kan selalu menyakiti itu mbak-mbaknya. Nah, perempuan kan yang disakiti ya kan. Makanya Allah itu menulis surat An-Nisa. Gusti Allah yang ngelem-ngelem wong wedok surat An-Nisa nggih. Atau mungkin didolimi dari orang-orang ya. Dari orang-orang sekitar kita itu mungkin akan terdolimi. Itu ada satu hidayah sebenarnya Mas. Kalau kita itu sedang didolimi, kita akan tetap, kalau kita mampu memaafkan, itu pahalanya surga. Bukan pahala hitungan ya, langsung surga. Bagaimana ketika kita didolimi? Itu memang rasanya sakit banget. Dulu ada suatu kisah, orang itu dendam tapi tidak bisa mengungkapkan di dunia. Karena kalau di dunia dia mesti kalah. Entah kalah pangkat, entah kalah hal lain. Tapi dia sudah benar-benar disakiti dan didolimi. Saya nggak tahu masalahnya disakiti atau didolimi. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, nggak apa-apa saya disakiti ya Allah. Saya akan tetap berbuat baik. Tapi nanti di akhirat, Engkau adalah pengadil yang sangat adil, hakim yang sangat adil. Nanti tolong tunjukkan saya ya Allah. Dan hari ini aku maafkan, nggak apa-apa. Akhirnya benar meninggal keduanya. Sampai di akhirat. Nah ini kan waktunya perhitungan dia kan. Perhitungan sama orang yang menyakiti tadi. Sama Allah itu ditunjukkan. Kamu milih balas dia atau kamu pilih surga. Nah, pilihannya cuma dua itu. Ternyata setelah melihat surga, dia itu lupa dengan yang menyakiti tadi. Tiba akhirnya dia, saya suka surga aja ya, saya surga aja. Karena nggak tertandingi memaafkan itu.
Jadi ketika orang itu mampu memaafkan dan itu didasari wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat selanjutnya itu Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang dimaksud tadi memaafkan salah satunya. Ah, itu luar biasa. Jadi kalau misal didolimi terus menerus, Pak, ya kalau bisa jangan dibalas atau quit. Quit itu menjauh, menjauh. Nah, Rasulullah itu menjadi kiblat kita sebagai insan kamil, manusia sempurna. Bagaimana Rasulullah itu didolimi tidak hanya dari orang lain, tapi justru malah dari keluarga sendiri. Sampai mohon maaf, sampai mau dibunuh. Tapi Rasulullah sayangnya luar biasa. Sampai Allah sendiri turun langsung. Itu luar biasa. Kita nggak akan pernah bisa sama, tapi minimal kita bisa meniru bagaimana fal yakul khairon au yasmut. Jadi maka disebut hadis itu, ya sudah kita berkata baik aja. Kalau nggak bisa ya diem. Kalau disakiti ya diem. Pak, kalau bisa membalas ya boleh sampai membalas, tapi itu menjadi sesuatu yang tidak dipertimbangkan lagi di akhirat. Wong sudah jenengan balas. Tapi kalau jenengan nggak balas itu akan nanti dipertimbangkan di akhirat. Nah, itu menjadi tabungannya jenengan. Tabungan kebaikan sebagai manusia yang memaafkan. Maka dan jangan sampai hati kita itu, yang saya maksud tadi yang pertama, seolah-olah kita itu disakiti, padahal kita itu yang menyakiti. Ini dua versi yang beda. Kenapa? Karena orang yang saling mendolimi itu akan sama-sama merasa benar. Kalau misalnya orang itu merasa salah satunya benar-benar tahu salah, maka tidak ada pengadilan. Nggak ada pengadilan dunia, itu nggak ada. Mereka akan tetap sama-sama merasa benar. Maka hatinya yang luas tadi memaafkan, ya sudah wis nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Difitnah, ya sudah nggak apa-apa. Dipinjemi uangnya nggak dibayar, ya sudah nggak apa-apa. Agak berat ini. Nah itu kan kalau kita ke syariah kan namanya qardul hasan ya. Qardun hasanan fayudhaifahu lahu. Itu balasannya besar itu. Utang diikhlasno. Wah, bayarannya besar. Pahalanya besar luar biasa. Nah, itu kemarin janjinya hari raya dibayar, ternyata nggak dibayar. Ini jelas ini. Begitu ditagih seolah-olah kita yang utang gitu. Sekarang kan yang utang lebih kejam daripada yang ngutangi gitu kan. Nah, itu juga yang sabar. Makanya Allah itu seneng sama orang sabar, itu sampai senengnya Allah innallaha ma'as sabir. Allah sendiri yang mendampingi orang sabar. Dan itu pasti ada hari rayanya, Mas. Orang sabar itu ada hari rayanya. Saya itu sudah beberapa kali setengah riset ya. Ini orang yang sabar, ini orang yang enggak sabar, ini orang yang keras, ini. Saya lihat orang-orang yang sabar itu mereka itu pada akhirnya benar-benar suksesnya luar biasa. Langsung backingannya Allah sendiri. Itu kalau yang saya lihat. Walaupun dia difitnah lah, di apapun, ya itu kita belajar bersama ya. Jadi enggak jenengan saja yang belajar, termasuk saya juga belajar. Anak muda kayak kita mungkin semangatnya tinggi ya kan, kepinginannya tinggi ya kan, tapi kadang enggak sesuai ekspektasi. Nah itu nafsunya tadi itu sudah mulai dikontrol, keinginannya sudah mulai dikontrol, bahkan keinginan untuk membalas itu sudah lah, yang maunya ingin jadi enggak ingin. Itu agak sulit, tapi itu kalau dipraktekkan sudah terbiasa. Ini nafsu ini nurut. Nafsu itu nurut sama jenengan. Bukan jenengan yang nurut nafsu. Itu kalau ilmu Jawa jenenge ilmu rogo sukmo. Berat ya. Iya kan? Padahal kalau kita di syariat ya, kalau kita di hakikat kan, kita kan memang nafsu itu dalam kendali akal mestinya. Nggih kan? Dalam kendali akal. Yang semuanya ingin, misalnya mohon maaf, kita tahu sesuatu yang haram itu, wah itu enak paling. Tapi akal bisa ngerem, itu hukumnya haram.
Makanya kita belajar itu mengasah akal. Akal itu semakin mengerti dia itu, yang harusnya kontrolnya semakin tinggi, harusnya. Tapi ketika nafsunya yang semakin tinggi, ini akal bisa kalah. Bisa kalah, Kak. Kalau bisa kalah, akhirnya orang ini akan cenderung berbuat jahat. Makanya ada salah satu malaikat itu protes sama manusia. Alah, jadi manusia itu gampang. Coba ya Allah, saya ingin turun ke bumi, jadikan saya seperti manusia. Begitu ditaruh di bumi, nggak kuat dia nafsu, mohon maaf sampai memperkosa perempuan. Kenapa? Ya karena akalnya nggak terkontrol. Makanya hukum itu syariat pertama kali itu untuk mengontrol. Jadi kalau kita melihat belajar Al-Quran, itu pasti akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Termasuk kalau kita disakiti tadi, itu memang berat, Mas. Berat, sampean kan tersakiti, berat. Berat. Menerima dengan ikhlas, kemudian sabar. Wah, ini pahalanya bukan pahala tapi langsung surga ini nanti. Dibikin Allah surga gitu. Amin. Momen hari raya itu momen memaafkan gitu. Udahlah, sudah maafkan gitu. Mungkin itu saja nggih yang bisa saya sampaikan, atau mungkin harus tambah lagi. Tadi belum briefing ya gitu. Tapi insya Allah semoga ini menjadi berkah ya. Jadi pesan kami ketika Idul Fitri, sudah maafin, siapapun maafin, teman, saudara, terlebih orang tua. Minta maaf ke orang tua, kemudian peluk dengan penuh kasih sayang seperti halnya beliau memeluk kita saat melahirkan kita, yang tidak bisa apa-apa. Jangankan melangkah, kita hanya bisa menangis, membutuhkan bantuan kedua orang tua. Alangkah indahnya kalau kita pulang dengan penuh canda tawa, bahagia, kemudian kita tidak ada hati yang tersakiti dan terenggangkan. Itu dari siapa? Dari kita sendiri. Makanya Rasulullah menyebut fa innal ghina ghinaun nafsi. Kekayaan yang sebenarnya itu ada di dalam hati. Semakin hatinya nyegoro, hatinya ini seperti lautan, dilempari sifat yang buruk, dilempari perkataan yang buruk, akan ditelan begitu aja dan kembali tenang seperti lautan. Nah, itu yang diajarkan ketika kita saat berpuasa seperti ini. Waktunya marah kita tahan, lapar kita tahan, kan gitu ya. Nafsunya menginginkan sesuatu, kita tahan lagi. Nah, sebenarnya begitu. Andaikan kita punya baju baru, yang dipakai tetap satu, iya kan? Andaikan kita punya makanan banyak, yang dimakan juga satu piring secukupnya. Ya itulah kemudian bagaimana akal ini menegaskan bahwa nafsu itu bisa mendorong ke sesuatu yang enggak baik. Maka akal ini yang kemudian ditentramkan ke dalam kolbun hasanan ini, hati yang baik, sehingga mampu mengontrol nafsu, sehingga nafsu ini menjadi nafsu yang dirahmati Allah dan juga mutmainnah. Ada salah satu cerita sedikit bahwa Rasulullah itu pernah berangkat sholat id. Kalau kita sholat id pasti kita bagus-bagusan pakaian, baju koko baru, yang perempuan mungkin jilbab baru dan lain-lain. Di situ Rasulullah tidak memperhatikan pakaiannya. Yang diperhatikan malah anak kecil umur 4 tahun. Anak kecil ini merenung sendirian, melihat anak-anak yang lainnya canda tawa bahagia dengan baju barunya, dia hanya merenung sendirian. Ternyata itu yang diperhatikan Rasulullah. Ini berangkat sholat id. Kemudian Rasulullah bertanya kepada anak kecil itu, ya walad, wahai anak kecil, apa yang kata anak kecil? Ya Rasulullah, tinggalkan saya, biarkan saya sendiri, saya sedang gak ingin bicara. Tapi karena Rasulullah ini hatinya lembut, ketika diusir begitu, ya wis salahmu sendiri. Enggak, tapi Rasulullah ini hatinya lembut. Hai ya waladi, disebut wahai anakku,
kamu ada masalah apa? Iya, ini anak-anak kecil semuanya bahagia, baju baru, ada uang baru, mereka seneng. Sementara saya sendirian. Aina abuka, di mana bapakmu? Mata fil ghosfa, bapak saya itu meninggal ketika perang bersama Rasulullah. Nah, anak kecil ini nggak kenal sama Rasulullah. Oh, wa ummi, dan ibu saya menikah lagi dan bapak saya yang baru mengambil harta dan rumah saya. Kasihan kan anak kecil ini. Jadi saya ya seperti ini. Wasilatul munfaridan fi hadzal makan. Saya sampailah pada di sini sendirian tanpa orang tua. Maka diajaklah pulang, diajak ke Fatimah. Diajak pulang sama Rasulullah, ya Fatimah, ya sudah ambilkan baju baru, ambilkan makanan yang enak untuk anak ini bisa makan enak dan baju baru. Wah, seneng lah anak ini ya. Seneng. Kemudian dikatakan Rasulullah, hadalan, ya sudah mulai sekarang anak abuka, saya bapakmu, kemudian Ali pamanmu, kemudian Hasan Husain saudara-saudaramu sudah dianggap seperti keluarganya Rasulullah. Wah, anak ini seneng luar biasa. Anak yatim ini seneng luar biasa. Sampai cerita kepada teman-temannya, kamu kok senang sekali melebihi kita? Iya, karena sekarang bapak saya itu Rasulullah. Dan Fatimah dan juga Hasan Husain itu saudara saya. Apa yang dikatakan anak-anak tadi? Malah anak tadi cemburu. Andai bapakku juga meninggal waktu perang, mungkin saya juga bisa menjadi anaknya Rasulullah. Ya, bukan itu hikmahnya. Hikmahnya adalah bagaimana perhatian Rasulullah ketika sampai berangkat sholat id pun itu terhadap anak yatim, terhadap anak yang kurang. Jadi besok jenengan pulang ke rumah, perhatikan. Mungkin ada saudara yang mungkin ya ada sedikit rezeki, mungkin ya bisa dibantu, monggo. Saudaranya sendiri aja dulu. Berangkat itu dari dirinya sendiri, kemudian keluarga kecil, baru keluarga, baru yang lain. Jangan sampai hal itu melunturkan niat kita untuk menjadi manusia-manusia yang senantiasa diakui oleh Allah, yuhibbul muhsinin. Allahumma amin. Semoga dengan yang sedikit ini menambah takwa dan iman kita. Saya atas nama Aji Prasetyo mohon maaf lahir batin karena sudah mendekati hari raya. Apabila ada salah kata yang salah, saya juga memohon maaf. Mari kita berdoa bersama. Semoga doa ini juga membawa berkah untuk kita, juga penonton IAI TV Jatim, juga keluarga di rumah, dan semoga Allah meridhoi apa yang kita doakan sehingga kita mudah melangkah di dunia dan juga bahagia fit dunya maupun akhirat. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan idal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajazi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa na'udzubika min adzabil qabri wa dha'id daini wa qahri rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma aftah qulubana futul arifin wa nawwir qulubana binuril yakin. Allahumma nawwir qulubana binurika kama nawartal arda binurika syamsika. Hadina abadan abada birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berakhir sudah kultum Ramadan kita pada hari ini. Semoga besok mungkin Bapak Ibu dan Mas Mbak sekalian sudah pada mudik.
bisa menjaga silaturahmi dengan baik dengan keluarga dan juga dengan antara kita semua yang ada di Jawa Timur juga. Baik, marilah kita tutup kultum pada sore hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dalam membawakan acara pada sore hari ini. Terima kasih pada hadirin semua atas segala perhatiannya dan juga pertanyaannya dan antisipasinya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.